Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang penanggung jawab untuk berdoa. Sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati kami, dan hingga pagi ini
Ibadah hari ini bukan sebuah kebetulan Tuhan, melainkan salah satu cara kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini pada pagi hari ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu, sebentar lagi kami ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati juga acara kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Mungkin boleh sapa dulu kanan kirinya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seperti firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang apa Saudara? Yang bagus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Kadang kita suka lupa untuk gembira walaupun banyak masalah, tapi kita lupa untuk gembira. Padahal gembira itu adalah obat untuk hati kita. Amin Bapak Ibu. Siap bergembira lebih lagi? Mari kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat dengan pujian Tuhan yang benar. Mungkin sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat dengan pujian Yesus kekuatanku.
Yang ku pegang hanya janji-Mu, Tuhan.
tinggalkan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Pagi hari ini kami memuji-Mu, pagi hari ini kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Kehadiran-Mu memberkati kami ya Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan, menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang datang, kami serahkan setiap pergumulan kami. Kami rindu Tuhan, kekuatan yang baru itu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus berkaryalah pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberkati kami. Roh Kudus yang dahsyat bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang tidak berkenan kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau yang menguduskan kami oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan dengan sukacita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan. Bersukacita pagi hari ini, amin. Bisa senyum kiri kanannya dulu dong. Senyum sukacita ya. Karena kita bertemu dengan saudara seiman, kita menikmati hadirat Tuhan, harusnya kita bersukacita. Karena firman Tuhan hari Kamis kemarin kan berkata, ketika kita cari Tuhan, kita akan bergembira dan bersukacita. Haleluya. Bisa kasih salam kiri kanan dulu ya, sambil tersenyum memberkati. Tuhan Yesus mengasihimu ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur melihat jemaat Tuhan yang semangat berangkat ke rumah Tuhan ya. Semangat untuk mencari Tuhan itu berkat yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Kalau di dalam kitab Mazmur, Bani Korah itu kan berkata, lebih baik satu hari di mana Bapak Ibu? Di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat yang lain ya. Di tempat yang lain tuh macam-macam ya, menurut pengertian kita masing-masing. Tapi kita bersyukur pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam pada pagi hari ini saya berikan tema berjalan dalam kesetiaan. Sama-sama katakan berjalan dalam kesetiaan. 2, 3. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memasuki bulan yang ketiga. Bukan karena bulan ulang tahun saya, tidak ya Bapak Ibu. Saya diberikan tema ini sama Tuhan, berjalan dalam kesetiaan. Sama-sama kita baca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 23 ayat yang keempat. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Saya ingin dengar suaranya para pria saja membaca. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Sekarang kaum wanita saja, jangan kalah ya. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, haleluya, kita bersyukur karena firman Tuhan datang kepada kita. Ya, puji Tuhan. Saya tuliskan di sana bahwa setiap orang percaya ya, pasti ingin menyenangkan Tuhan dengan menjadi pribadi yang setia. Amin. Ya, setiap orang, setiap kita, ya, setiap umat Tuhan, setiap kita yang datang di rumah Tuhan pagi hari ini, pasti punya keinginan. Kita datang di rumah Tuhan saja, kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ya. Tapi saya tambahkan di sana untuk menjadi pribadi yang setia. Itu semua keinginan kita, ya. Kita pengen menyenangkan Tuhan. Aku mau jadi orang yang setia, aku mau jadi orang yang taat, ya. Bahkan kita juga
ingin dinilai di hadapan Tuhan sebagai orang yang setia. Tidak hanya manusia yang menilai kita, menilai setiap hari kita, oh Mas Justin, Mbak Sugiyah orang yang setia, Mas Bayu orang yang setia. Manusia menilai kita. Tetapi kita di poin yang kedua itu dikatakan bahwa kita pun ingin dinilai di hadapan Tuhan. Ini yang penting, sebagai orang yang setia. Karena firman Tuhan berkatakan, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia, ya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang banyak hal yang menggoyahkan kesetiaan kita, ya, menggoyahkan kita untuk tidak setia, menggoda kita untuk tidak setia. Banyak sekali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kesetiaan kita, ya, seperti Daud tadi katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, kesetiaan kita diuji dengan lembah kekelaman, ya, seperti kata Daud, ya. Kalau kita memperhatikan, lembah itu kan tempat yang ada di bawah, di dataran rendah, di bawah gunung, ya. Baru saja Daud ini ada di istana, ya, di puncak gunung lah saya menggambarkannya. Turun ke lembah, ya. Jadi apa? Jadi pengembara, jadi pelarian, dikejar-kejar. Tapi kita perhatikan bahwa Daud itu sangat terbukti dalam perjalanan hidupnya, dia sangat setia. Sehingga dia bisa berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Kesetiaannya itu diuji Bapak Ibu. Sekalipun sedang mengalami sesuatu yang turun, sesuatu yang tidak enak, lembah kelam. Dalam terjemahan yang lain kan sering disampaikan bahwa itu lembah kematian, lembah bayang-bayang maut, sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi kita melihat itu tidak menggoyahkan kesetiaan Daud, ya. Bisa dicolek kiri kanannya, ayo jadi orang setia. Apapun yang terjadi, ya, dicolek maksudnya supaya nggak ngantuk, kasih Tuhan, ya. Jadi orang yang setia apapun yang terjadi, ya. Kita mau memperhatikan kehidupan Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kok bisa si Daud ini, ya? Kok bisa sekalipun dalam perjalanan hidupnya mengalami lembah kekelaman, ya, dia tetap setia kepada Tuhan. Kita memperhatikan yang pertama, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud itu selalu memperkatakan imannya, apa Bapak Ibu? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Berulang-ulang firman Tuhan sampai kepada kita. Ini yang harus kita katakan, supaya kita itu setia itu. Ayo perkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Aku tidak takut apapun, karena ada Tuhan yang menyertai. Daud itu mengatakan dengan tegas, aku tidak takut bahaya, aku tidak takut apapun, aku tidak takut masa depanku, aku tidak takut apa yang akan ada di depan, karena aku tahu, ya, ada Tuhan yang menyertai. Amen. Di sana dikatakan artinya dia sangat menyadari, Bapak Ibu, kehadiran Tuhan, ya. Kita harus sadar hal ini, Bapak Ibu. Jangan sampai ketakutan kita itu membuat kita lupa, ya, nggak menyadari kalau Tuhan itu hadir, ya. Kadang-kadang justru ketakutan kita itu menutupi rasa sadar kita bahwa Tuhan itu hadir, karena sudah terlanjur hati kita ini ditutupi dengan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Sudah itu menutup hati kita sehingga kita nggak sadar lagi bahwa ada Tuhan yang hadir. Padahal Daud itu berkata, aku tidak takut. Dia memperkatakan dengan iman, aku gak takut, ya. Ada Tuhan yang menyertai, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Perkatakan ini terus setiap hari, Bapak Ibu kasih Tuhan. Aku gak takut, aku gak takut. Ada Yesus, ya. Kalau kita memperhatikan berita televisi, Bapak Ibu kasih Tuhan, berita TV, berita sosial media sangat menakutkan. Tapi ayo berkata kepada diri kita sendiri, aku tidak takut. Aku tidak takut, aku tidak takut. Walaupun ada perang, ada apa segala macam, aku tidak takut. Karena apa? Ada Yesus. Yesus itu lebih besar. Itu
Kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud itu sangat menyadari bahwa sekalipun aku dalam lembah kelam, ada Tuhan yang menyertai. Yes, amen. Kalau lagu menjelang firman Tuhan tadi ya tidak janjian ya Mbak Evi kita ya Mbak Evi ya. Walaupun dalam lembah kekelaman ada Yesus kekuatan. Walau lewati lembah, lagu tadi berkata, aku tak ditinggalkan. Ya, luar biasa ya. Berkat Tuhan pagi hari ini bahwa menguatkan kita, ayo terus berkata, aku tidak takut. Aku tidak takut karena ada Yesus yang menyertai. Ya, puji nama Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu kasih Tuhan? Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 ya, Bapak Ibu perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan kata yang dicetak tebal. Sejak hari itu dan seterusnya, apa Bapak Ibu? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ini yang membuat Daud itu gak takut Bapak Ibu. Dan ini yang dia sangat sadari bahwa sejak dia diurapi oleh Samuel, firman Tuhan berkata, sejak hari itu, sejak dia diurapi, ada roh Tuhan yang berkuasa. Sejak kita ikut Tuhan, ya, sejak kita lahir baru, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Jadi ini yang harus kita sadari, harus kita pahami. Aku gak takut seperti Daud itu loh. Sejak hari itu, sejak dia terima pengurapan Tuhan, dia sadar bahwa ada roh Tuhan yang berkuasa. Ya. Justru sebaliknya, ada roh Tuhan yang meninggalkan Saul. Ya, ada roh Tuhan yang berkuasa atas Daud, tapi juga ada roh Tuhan yang meninggalkan Saul. Daud sangat menyadari Bapak Ibu kasih Tuhan, ada roh Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Ini pun yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Setiap hari, setiap saat, sejak aku jadi anak Tuhan, ada roh Tuhan yang dahsyat dalam hidupku. Amin. Sejak kita kenal Yesus, percaya Yesus, diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, Dia selalu menyertai. Daud dipilih menjadi raja. Kita dipilih jadi anak-anak Tuhan. Ada roh Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, ya. Jangan sampai ketakutan kita, ya, di depan saya katakan, membuat kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, ya. Bahkan lupa kalau ada Tuhan yang punya kuasa yang dahsyat. Ketika kita menyadari hal ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang setia, ya. Karena kita sadar bahwa ada Tuhan yang dahsyat, Roh Kudus yang dahsyat yang menyertai dalam perjalanan hidup kita seperti Daud. Maka kita akan terus berjalan dengan setia, ya. Sampai kapan? Sampai kita keluar dari yang namanya lembah, ya. Kan tidak selamanya kita ada di lembah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam Mazmur 23 itu kan dikatakan, Dia membimbing aku ke air yang tenang, membawa ke padang rumput yang hijau. Jadi tidak selamanya ada di lembah, tetapi akan ada masanya kita dibawa kepada yang namanya berkat. Amin. Asal apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Berjalan dengan setia, ya. Mari terus memperkatakan dalam hidup kita dengan iman setiap hari, aku tidak takut. Amin, ya. Aku tidak takut, ada Tuhan yang menyertai. Aku mau terus setia sampai keluar dari yang namanya lembah, ya. Berjalan dalam kesetiaan itu akan mampu kita kerjakan ketika kita sadar akan kehadiran Tuhan. Ketika kita selalu berkata setiap hari, setiap saat, aku tidak takut. Puji Tuhan. Berikutnya poin yang kedua, bagaimana kita
Atau bagaimana Daud itu bisa kita teladani berjalan terus dalam kesetiaan sepanjang perjalanan hidupnya. Di sana ada firman Tuhan yang berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Gada adalah tongkat yang keras, diambil dari akar pohon. Biasanya digunakan untuk menghalau atau melawan hewan buas yang mengancam domba. Ya, ini senjatanya gembala, Bapak Ibu kasih Tuhan. Senjata yang kuat, ya. Itu menggambarkan kekuatan, menggambarkan kuasa, menggambarkan perlindungan ilahi, ya. Yang membela kita umatnya dari apa? Dari semua ancaman bahaya dunia, semua bahaya, semua ancaman yang ada di lembah tadi loh, ya. Ada tongkat gembala, ya. Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur, ya. Jadi kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan ilahi itu yang membuat kita terhibur, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita sedang mengalami lembah kekelaman, ingat firman Tuhan ini. Ada kekuatan Tuhan yang menghibur. Amin. Ada kuasa Tuhan, ada perlindungan ilahi yang menghibur, membela kita, umatnya, ya. Jadi mari pagi hari ini, kalau kita mau berjalan dengan setia, percayalah, ada tongkat, ada kuasa, kekuatan, perlindungan Tuhan yang terus membela kita ketika kita berjalan di lembah sekalipun. Yang satunya ada tongkat, ya. Tadi kan dikatakan gadamu dan tongkatmu, ya. Bentuknya seperti itu, tongkat gembala zaman dulu di Timur Tengah, ya. Ujungnya melengkung, ya. Ada fungsinya, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu untuk apa? Untuk gantol, ya. Gantol domba yang dablek, ya. Domba yang menyimpang langsung ditarik, ya. Karena dia dablek mungkin, ya, dia harus ditarik. Dan tongkat ini sangat tinggi, ya. Setinggi gembala itu, setinggi orang dewasa itu, ya. Karena fungsinya melengkung itu untuk menarik domba ketika dia jalannya menyimpang, ya. Dikaitkan, ditarik, ya. Itu menggambarkan yang mau kasih Tuhan. Ketika kita sedang menyimpang, ada Tuhan yang mau menarik hidup kita, ya. Tidak dibiarkan, ya. Karena sangat besar kasih sayangnya Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun menyimpang, dablek, rotok, dablek sekalipun, ya Bapak Ibu. Tapi jangan coba-coba untuk mau menyimpang, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin kita berkata, ada kasih sayang Tuhan kok, ada tongkatnya Tuhan yang menarik aku kok, aku mau dablek aja. Tidak seperti itu, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Tongkat itu menggambarkan kehadiran Tuhan dan kasih sayang, cinta Tuhan kepada umatnya agar tidak menyimpang, ya. Kadang kan kita pengen menyimpang ke kanan ke kiri, ya. Kadang kita pengen ini itu dan lain sebagainya. Tetapi ada tongkat ini loh, ya. Ada Tuhan yang selalu menarik kita. Kita tidak dibiarkan melenceng, ya. Daud itu pernah beberapa kali mengalami menyimpang, ya. Menyimpang dari jalannya Tuhan, ya. Tapi Tuhan itu membuktikan kasih sayangnya, menariknya, sehingga dia mengatakan, aku tuh seperti domba yang ditarik dengan tongkat untuk kembali ke jalan yang benar, ya Bapak kasih Tuhan. Saya contohkan satu saja, ya. Ketika Daud menyimpang dari jalan Tuhan, Daud itu pernah satu kali dipujuki sama seseorang, Yoab kalau tidak salah, ya Bapak Gembala, disuruh untuk menghitung umat Israel. Dihitung aja umat Israel itu berapa jumlahnya, ya. Akhirnya Daud menghitungnya dengan kesombongannya. Lalu itu dinilai oleh Tuhan ketika Daud menghitung orang Israel itu, dihitung jumlahnya orang Israel ada berapa. Itu dinilai sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tapi puji Tuhannya ketika hal itu terjadi, Daud itu segera sadar, ya. Ketika peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai Tuhan itu tidak mau ngomong sama Daud.
Tuhan sampai menyuruh seseorang yang namanya Gad untuk menegur Daud. Ya. Daud itu kan pribadi yang dekat dengan Tuhan, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Ngomong langsung sama Daud. Tetapi pada peristiwa ini ketika dia coba menghitung jumlah orang Israel ada berapa, itu dinilai jahat di mata Tuhan. Tuhan gak mau ngomong. Ya, Tuhan gak mau ngomong. Tuhan suruh seorang nabi yang namanya Gad. Ya. Gad pergi sama Daud ngomong, kamu sudah salah Daud. Gad sampaikan, ya. Gad mendapat firman Tuhan untuk disampaikan kepada Daud. Daud, kamu sudah salah. Terus Tuhan itu memberikan 3 hukuman. Sampaikan kepada Daud bahwa ada 3 hal. Pilih, ya. Pilihan hukumanmu sendiri Daud, ya. Daud itu dikasih pilihan sama Tuhan yang semuanya tidak enak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hanya karena dia melenceng jadi orang yang sombong. Tuhan itu kasih 3 pilihan hukuman. Yang pertama, 3 tahun kelaparan. Enak enggak Bapak Ibu kasih Tuhan? Nggak enak. 3 tahun kelaparan di Israel. Kemudian yang kedua, 3 bulan ya engkau jadi pelarian. Enak Bapak Ibu? Gak enak ya. Kemudian yang terakhir, 3 hari ada pedang Tuhan yang melanda Israel, ada penyakit sampar yang akan diberikan kepada orang Israel. Pilihan sendiri hukumanmu karena kamu sudah melenceng. Ya, 3 tahun kelaparan, apa 3 bulan pelarian, apa 3 hari penyakit sampar. Nah, ini disampaikan oleh Gad dari Tuhan, disampaikan oleh Gad kepada Daud. Hanya karena dia, aku pengen menghitung orang Israel. Dia bangga dengan jumlahnya orang Israel, tapi itu jahat di hadapan Tuhan. Ketika sampai firman Tuhan itu dari Gad, ya, 3 tahun kelaparan, apa 3 bulan pelarian, apa 3 hari penyakit sampar, firman Tuhan berkata, Daud itu sangat susah hatinya. Ini pilihan yang tidak enak semua, ya. Daud sangat susah, ya, dalam ayat yang ke-13 saya tidak tuliskan di sana. Bahkan sampai dia berkata, biar aku jatuh dalam tangan Tuhan saja, ya. Dan alhasil Bapak Ibu, akhirnya setelah dia berkata, aku sangat susah, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberikan hukuman yang ketiga, 3 hari penyakit sampar, dan itu melanda seluruh orang Israel, dan yang tewas pada hari itu 70.000 orang. Hanya karena kesalahan Daud, menyimpang, ya, dengan segala kebanggaannya. Oh, aku bangga dengan orang Israel, aku mau hitung, ya. Tapi itu jahat. Bangsanya, rakyatnya jadi korban, 70.000 orang. Sehingga di ayat yang ke-15 ini ada perkataan di sana. Apa Bapak Ibu? Lalu menyesalah ia, menyesalah Tuhan karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Setelah 70 orang tewas, ya, firman Tuhan berkata, Tuhan menyesal. Ya. Ini saya menggambarkannya, ini seperti tongkat yang sedang diulurkan kepada Daud, menarik Daud. Sudah malaikat, cukup, nanti orang Israel habis, ya, cukup, turunkan sekarang tanganmu. Tuhan itu membuktikan kasih sayangnya kepada Daud itu sampai seperti ini loh Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika Daud salah, ditarik, Tuhan itu menyesal. Masih ada kasih sayang yang dinyatakan. Itu yang membuat Daud, kalau aku tidak setia sama Tuhan, aku tidak bisa membalas apa-apa sama Tuhan. Tuhan itu kasih sayangnya sudah sangat besar.
Daud itu seperti ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika Daud mengangkat mukanya setelah dia berkata, aduh aku sangat susah. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan pedangnya terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Saya membayangkannya, malaikat itu tinggi besar, punya sayap, terus pegang pedang yang besar, berdiri antara bumi dan langit dengan pedang yang teracung. Betapa menakutkannya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu yang dilihat oleh Daud. Ada malaikat yang sedang menghunus pedangnya, yang siap diacungkan ke Yerusalem. Kemudian singkat cerita, Tuhan itu bicara lagi sama Gad, ya. Tuhan masih belum mau ngomong sama Daud. Tuhan ngomong lagi sama Gad, kamu harus membuat mezbah, ya. Kamu harus membuat mezbah bagi Tuhan di sini dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri, sehingga kita melihat bahwa ayat ini kemudian berkata seperti ini, sampai kepada ayat ini, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Setelah diperintahkan melalui Gad, Daud harus mendirikan mezbah. Ayat 26 dia melakukannya. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan apa Bapak Ibu, memanggil nama Tuhan, memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, ya. Tadi Tuhan gak mau ngomong sama Daud, tapi dalam ayat ini tuh firman Tuhan berkata, maka Tuhan menjawab dia dan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu, ya. Ayat 27 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikan pedangnya ke dalam sarungnya. Malaikat yang angkat pedang tadi, ya. Yang angkat pedang terhunus, dia berdiri antara bumi dan langit, hendak memusnahkan Yerusalem. Tuhan bilang, wes pray. Tuhan berfirman malaikat itu supaya dikembalikan pedangnya, tidak jadi memusnahkan Yerusalem. Ini bukti lagi Bapak Ibu, betapa kasih sayangnya Tuhan itu yang dialami Daud itu luar biasa. Dia sudah salah jalan, tetapi Tuhan masih menarik dia dengan tongkatnya. Itu sebabnya dia berkata, tongkatmu Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku sudah salah terlalu jauh, sampai bangsa Israel jadi korban, sampai Tuhan mau memusnahkan Yerusalem, tapi Tuhan masih berkemurahan. Daud ditarik, ya. Kasih sayang Tuhan terbukti, sudah malaikat itu dihentikan oleh Tuhan. Ini bukti kasih sayang Tuhan. Saya menggambarkannya ketika Tuhan menyuruh malaikat berhenti. Ini seperti tongkat yang sedang diulurkan kepada Daud untuk menariknya kembali kepada Tuhan. Itu tongkat yang membawanya kembali dalam anugerah Tuhan. Tongkat yang membawanya kembali untuk berjalan bersama Tuhan. Sama Bapak Ibu dalam kehidupan kita, ya. Ada gada, ada tongkat Tuhan, ya, yang membuat kita terhibur. Ya. Bukti kasih sayang Tuhan kepada Daud, tadi saya katakan bahwa Tuhan itu menghentikan malaikat, menyuruh malaikat menyarungkan pedangnya agar tidak memusnahkan Yerusalem, ya. Itu adalah tongkat Tuhan, ya, yang menarik Daud dari jalannya yang salah, ya, jalannya yang melenceng, dan menariknya kembali dalam anugerah Tuhan. Untuk apa? Untuk tetap setia, ya. Kita harus menyadari hal ini Bapak Ibu. Ketika kita mungkin sedang salah jalan, sedang melenceng, ketika Tuhan tegur kita, itu seperti tongkat yang menarik kita untuk kembali dalam anugerah Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan?
Ya bersyukur karena Tuhan masih ada tongkat yang dipakai untuk menarik kita. Kalau kita sudah dibiarkan ya seperti domba yang sampai jatuh ke jurang itu ya, dia karena apa? Karena dia meninggalkan rombongan itulah, akhirnya dia jatuh ke jurang ya. Perumpamaan Yesus yang 100 ekor domba tapi satu nyemplung jurang, nyangsang di pohon itu ya. Biasanya kalau ilustrasi gambar itu kan seperti itu. Karena apa? Karena dia melenceng. Tapi kemurahan Tuhan luar biasa, ditarik dengan tongkat. Jadi kalau masih ada anugerah Tuhan, ya teguran Tuhan, itu seperti tongkat yang sedang menarik kita hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, supaya jalan kita benar lagi ya. Kan di awal tadi saya katakan, kita itu semua ingin menyenangkan Tuhan. Ketika kita ingin menyenangkan Tuhan, jangan marah kalau ada tongkat yang menarik kita. Kalau ada gada yang sedang menegur kita, jangan marah, bersyukur saja ya. Ya ini berjalan dalam kesetiaan ya, menyadari kehadiran Tuhan dan kuasanya ya. Tadi yang pertama kita selalu berkata, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang dahsyat ya. Kemudian juga selalu ada perlindungan Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan, ada perlindungan ilahi yang dahsyat. Itu seperti gada ya. Senjatanya gembala seperti gada yang melindungi kita dari hal-hal yang jahat ketika kita sedang berjalan di lembah. Kemudian berjalan dalam kesetiaan itu yang menjadikan Daud tetap setia kepada Tuhan itu karena Daud sadar ada tongkat Tuhan yang selalu menariknya, itu sebagai bukti bahwa dia selalu menyatakan kasih sayangnya ya, menariknya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perlindungan Tuhan dan kasih sayang Tuhan itulah penghiburan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Dibaca bersama-sama yang paling bawah, 2, 3. Jangan takut, tetap setia. Amin. Dikatakan kiri kanannya dong, jangan takut, tetap setia ya. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, pemain musik bisa mempersiapkan diri. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, semangat Tuhan. Victorious Family terus berjalan dalam kesetiaan ya. Berjalan dalam kesetiaan walaupun sedang ada di lembah. Karena kita sadar ada kehadiran Tuhan, ada Roh Kudus yang dahsyat, ada gada dan tongkat Tuhan, kekuatan perlindungan ilahi, bahkan tongkat yang selalu menarik kita dalam anugerahnya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, aku memilih untuk setia ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau terus berjalan dengan kesetiaan kepada Tuhan, karena terlalu besar kasih sayang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hatimu untuk percaya.
perjalanan hidup kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dalam perjalanan hidup kami bersamamu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau yang menyertai kami dahsyat luar biasa. Terima kasih Kau bawa kami selalu dalam kebenaran firman-Mu, sehingga jalan kami selalu Engkau tuntun dalam kebenaran-Mu. Walau seringkali langkah kami menyakiti hati-Mu, melukai tangan-Mu, bawa kami terus Tuhan dalam kasih sayang-Mu sampai titik di mana Engkau panggil kami dalam anugerah kemuliaan-Mu, dalam kerajaan surga-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan buat anugerah firman-Mu, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pengurapan-Mu yang ajaib terus turun kepada hamba-Mu. Kami semua firman Tuhan yang kami dengar oleh kami semua menjadi kekuatan bagi hati kami dan roh kami untuk tetap setia mengiringi Engkau. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan kepada Pak Putri. Terima kasih untuk Ibu Gembala untuk firman yang disampaikan. Semakin menguatkan kita untuk terus berjalan dalam kesetiaan walaupun saat dalam lembah kekelaman kita tetap percaya Tuhan ada bersama kita. Sebentar kita akan melihat pengumuman sepekan dari tim multimedia. Halo, Shalom Jemaat Victorious Family. Saya Kristabel Fabiola. Dan saya Keja Putri. Berjumpa kami dalam Victorious Weekly News. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 di Geraha Victorious Family. Hari Selasa tanggal 17 Maret 2026 latihan musik anak sekolah minggu dan remaja pukul 5 sore. Kamis 19 Maret 2026 Keluarga Allah pukul 7 malam. Untuk yang melayani WL Saudari Sevi, Singer Saudari Michelle dan Saudari Helen, Multimedia Saudara Rafael didampingi oleh Saudara Evan, Firman Allah oleh Ibu Suci. Hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026 ibadah doa pelayan dan latihan pukul 7 malam. Minggu tanggal 22 Maret 2026 ibadah raya pukul 7 pagi di Geraha Victorious Family. Untuk yang melayani penanggung jawab Bapak Tibin, WA Bapak Suwito, Singer Bapak Doni dan Bapak Afian, Multimedia Saudari Valen didampingi oleh Saudari Sevi, Kolektan Bapak Rilo dan Ibu Puput, Asar oleh Saudara Dio dan Saudara Vio. Halo, shalom teman-teman. Setelah ibadah raya ada ibadah sekolah minggu loh. Jangan lupa datang ya. See you.
Persembahan untuk pekerjaan Tuhan bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan, atau dapat transfer di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan tetap dukung dalam doa untuk pembelian tanah dan pembangunan gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Maret. Wish you all the best and God bless you. Terima kasih kepada semua pelayan Tuhan dan para jemaat yang sudah hadir. Dan demikian pengumuman sepekan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi gereja lebih lanjut, bisa dilihat di akun sosial media kami. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. See you at the next Sunday service. Saya untuk terima dia. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Jika tidak ada, nanti saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan deklarasi iman kita. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir, dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
besok yang terus mengalami tangan Tuhan yang menjaga, melindungi di tengah dunia yang sangat tidak pasti ini. Hati kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dahsyat luar biasa buat kami. Kami tetap menjadi umat Tuhan yang terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami terpelihara dalam pertolongan dan perlindungan sorgawi. Terima kasih Bapa buat ibadah kami, anak-anak-Mu yang terus mengalami realitas firman Tuhan. Apa yang mereka ikrarkan, deklarasikan di hadapan Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup mereka Tuhan. Pagi hari ini kami sebentar pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya anugerah berkat-Mu Tuhan terus melindungi kami. Kami berterima kasih buat penyediaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur buat kesembuhan kami. Kami bersyukur buat kelimpahan Tuhan buat kami. Kami bersyukur buat sukacita yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita pulang sebentar. Bawalah serta-Mu, bawalah serta-Mu, bawalah serta-Mu. Berkat Bapa yang ajaib, kasih sayang Yesus, penyertaan Roh Kudus yang dahsyat menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya hidupnya limpah berkat Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.